Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Murni Wahyuni. Saya guru mata pelajaran sejarah. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Nupro. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, melaksanakan uji kinerja di kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Kubu dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong pimpin kelasnya sebelum kita mulai pembelajaran. Belajar semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa start. Berikan salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan dulu ke kanan, kiri, di bawah, siapa tahu masih ada sampah yang dibicarakan. Kalau ada, silakan ikuti ya. Gak ada. Sekretaris siapa yang gak hadir? Hadir Irawan. Hadir Irawan. Siapa lagi? Arya Ira. Arya Ira. Sania. Apa berarti? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk menambah rasa nasionalisme kita ya. Sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Untuk pertemuan yang minggu lalu, ada yang masih ingat materinya apa? Ya, ingat apa materinya? Banyak merawat penjajahan kolonial Belanda. Ya, materi yang kemarin itu tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme ya, termasuk Belanda. Nah, materi kita yang sekarang untuk minggu ini adalah dampak penjajahan dari bangsa Eropa. Ada yang tahu nggak sebelumnya nih kira-kira? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, Dwi. Kita serahkan Bu. Dan jalan raya hanya kena. Nah, karena kita minggu lalu udah membahas tentang apa aja sih perang melawan kolonialisme, jadi secara tidak langsung bangsa-bangsa ini itu meninggalkan pengaruhnya. Ya, pengaruhnya dalam bentuk mulai bidang politik, kemudian ada ekonomi, ada sosial budaya dan pendidikan. Akhirnya ada itu motivasi untuk kalian supaya kalian lebih semangat. Ya, kelilinglah dirimu dengan mereka yang membicarakan tentang ide dan masa depan, bukan mengenai orang lain. Kalau kalian mengelilingi diri bersama dengan teman-teman yang membicarakan tentang ide dan masa depan, pasti kalian sedikit banyaknya terpengaruh, ya kan? Kalian merasa termotivasi. Oh, dia ternyata pengen kuliah ya. Motivasinya karena dia ingin menjadi lebih baik, ya kan? Kehidupannya lebih baik daripada sekarang. Kalau kalian penjual parfum, yang kalian dapat apanya? Wanginya. Orang akan selalu mengaitkan kalian dengan teman kalian. Oh, pantas lah nih untuk temen. Nah, berikutnya nih ada sedikit gambaran ya yang mau kita bahas itu ada dasar, ada yang bisa membacakan. Kristiani silakan. Yang 3.3. Menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Inggris, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Ya, itu dia kompetensi
Menganalisis dampak penjajahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan Indonesia. Nah, itu dia yang mau kita capai ya, itu indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran ini dengan model, dengan pendekatan TPACK dan saintifik, serta model problem based learning. Ya, berarti pembelajaran kita modelnya akan berbasis masalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Serta ini kalian semua diharapkan mampu untuk menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik dan ekonomi, sosial budaya dan pendidikan dengan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Oke. Untuk penilaian yang mau dinilai itu pertama ada nilai kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Kita dulu akan menilai kalian mulai dari pengetahuan, nilai sikap. Ya, selama mengikuti pembelajaran ibu akan menilai bagaimana sikap kalian selama ibu mengajar di kelas. Kemudian yang terakhir ada nilai psikomotor atau keterampilan. Ya, itu yang akan dinilai. KKM kita berapa? Iya, 75 ya. Berarti ini yang akan kita capai KKM. Oke, baik. Nah, coba perhatiin gambar di depan. Gambar apa tuh? Iya, orang bawa sawit. Ada dua orang sedang membawa sawit yang buah ya. Buah sawit yang ukurannya setengahnya. Iya kan, besar ya. Nah, apa yang kalian ingat pertama kalau ada kata kelapa sawit? Minyak goreng. Boleh. Yang lain apa? Sabun, Bu. Sabun. Berarti produknya ya. Ada yang punya kebunnya kan di sini? Ya. Ternyata semuanya punya kebunnya ya. Tapi berapa kebunnya? Berapa? Tak terhingga. Banyak ya. Nah, jadi kelapa sawit ini coba lihat sekeliling kita nih. Di samping ya kan, di sini, di sebelah sini semuanya penuh dengan sawit. Ada durian juga nih ya kan. Sawit ini termasuk salah satu contoh dari dampak penjajahan bangsa Eropa. Ya, ternyata yang bawa sawit itu adalah orang Belanda. Mereka membawanya ke sini, kemudian ditanam di sini sampai sekarang. Kita mulai breakingnya ya, sama-sama ya. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Arti penting nih mempelajari materi dampak pendidikan Eropa. Kenapa sih kita mesti belajar ini? Yang pertama karena mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia akan memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Harus disadari bahwa di balik kekejaman penjajahan Belanda itu ada hikmah. Ya. Selalu ada hikmah di balik penderitaan, yaitu munculnya nasionalis, kemudian pembangunan sarana dan prasarana yang sampai sekarang masih ditiru dan dikembangkan. Tadi berikutnya ada prioritas. Bawainnya kan smartphone? Ya. Sekarang kita berjalan prioritas dulu ya untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi dampak penjajahan bangsa. Ada yang tidak bawa smartphone-nya? Yang tidak bawa ibu kasih ini ya, kertas ya. Untuk Mirna bawa? Bawa? Ada udah selesai kertasnya?
Nah, berikutnya untuk kegiatan inti kita akan masuk ke pembahasan. Ibu ada video yang Ibu ambil dari historia.id tentang salah satu contoh kontekstual yang dekat dengan kita, itu tentang kelapa sawit ya. Jadi ini judulnya Manis Pahit Kelapa Sawit. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tayangan videonya ya. Silakan perhatikan ke depan. Hai guys, kelapa sawit lagi jadi primadona. Ia bahkan penopang terbesar devisi negara. Penanaman kelapa sawit dimulai tahun 1848. Bibitnya didatangkan dari Mauritius dan Belanda. Sayangnya hanya dipakai sebagai hiasan taman atau jalan. Lalu menyadari potensi ekonomi kelapa sawit, pemerintah menyebar bibit ke beberapa wilayah, tapi tak mendapat tanggapan dari rakyat yang lebih suka menanam pohon kelapa dan rumbia. Yang bergerak justru para pengusaha Eropa. Industri kelapa sawit tumbuh pesat, bahkan menggeser dominasi ekspor negara Afrika. Tapi di balik manisnya kelapa sawit banyak masalah mengintai. Nah, itu dia video dari historia.id tentang kelapa sawit. Ada yang bisa menyimpulkan nggak isi dari video tersebut? Iya, video silakan. Kesimpulan dari video tersebut adalah dulunya itu kelapa sawit cuman dijadikan hiasan di jalan, Bu. Dan kemudian dipindahkan berkembang menjadi industri pertanian kelapa sawit. Ya. Baik, terima kasih Widya atas jawabannya. Apakah kalian tahu perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu peninggalan dari penjajahan Eropa? Iya, khususnya dari penjajah bangsa Belanda. Nah, jadi kalau untuk kelapa sawit itu ada di bidang ekonomi ya. Itu peninggalan bidang ekonomi. Berarti sebelum mereka tahu fungsi atau manfaat dari kelapa sawit, yang hanya sekedar dijadikan tanaman hias, setelah tahu kemudian dijadikan sebuah industri ya, sebagai penggerak roda ekonomi. Kalau sekarang masih terbukti dengan banyaknya lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Itu positifnya ya, sebagai penggerak roda ekonomi. Kalau negatifnya ada yang tahu? Iya, Weni? Kerusakan lingkungan. Nah, benar. Sisi negatif dari kelapa sawit adalah kerusakan lingkungan. Akan kita explore hari ini, yang akan kita cari jawabannya adalah apa saja sih dampak dari penjajahan bangsa Eropa? Ya, di bidang politik ada 4 bidang nih. Pertama politik, kemudian ada di bidang ekonomi, kemudian sosial budaya, yang satu lagi ada pendidikan. Materi hari ini dampak penjajahan bangsa Eropa, kita bisa lihat dari peta konsepnya dulu ya. Ada terbagi ke dalam 2, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan ekonomi, kemudian bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, ini ada tokoh penting. Pertama ada Herman Willem Daendels dan Thomas Stafford Raffles. Masing-masing punya caranya sendiri pada saat menjadi gubernur jenderal di India Belanda. Politik, coba perhatiin di depan. Ada perbedaan model kostum gambarnya ya kan? Kalau bidang politik itu ada perubahan dari pamong praja ke pemerintahan yang modern. Jadi Daendels dan Raffles ini merubah pemerintahannya menjadi yang lebih modern, berarti yang ala Eropa. Itu dia pengaruhnya. Yang mereka bawa ke sini adalah apa yang mereka bawa dari Eropa diterapkannya di Indonesia atau Hindia Belanda. Bupati dijadikan pegawai negeri dan kemudian digaji.
Ya, bagi mereka bupati itu adalah alat kekuasaan. Jadi baik Belanda maupun Inggris itu tetap melakukan intervensi. Intervensi ini adalah campur tangan. Ya, adanya campur tangan Belanda di dalam kerajaan yang ada di Hindia Belanda. Apa hasilnya? Elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Jadi yang jadi bonekanya itu adalah para bupati yang digaji oleh orang Belanda. Ya. Kalau sekarang kita pemimpin tertinggi kita siapa? Presiden. Iya, presiden. Dan pembantunya para menteri. Itulah dia yang menjalankan pemerintahan. Beda. Kalau Belanda dulu yang tertinggi itu adalah Ratu Wilhelmina, kemudian untuk di daerah tanah jajahan itu ada gubernur jenderal. Nah, ini di depan. Coba silakan perhatikan. Yang tertinggi itu ada gubernur jenderal, di bawahnya ada presiden, asisten, baru bupati yang digaji tadi. Ada pati, ada kontrolir, wedana, aspiran kontrolir, kemudian asisten wedana, baru ada menteri. Beda ya, kalau zaman Belanda dulu seperti jadi wilayah Indonesia yang luas ini mau disatukan oleh Belanda. Jadi tahun 1905 wilayah ini yang kemudian menjadi cikal bakal NKRI pasca proklamasi. Jadi yang disebut Indonesia ini juga itu berdasarkan dari peninggalannya Belanda dari Pax Nederlandica. Jadi untuk bidang ekonomi, salah satu contoh yang kontekstual yang dekat dengan kita adalah kelapa sawit. Untuk bidang ekonomi, banyak pembangunan infrastruktur untuk mengangkut pasokan hasil. Untuk yang bidang ekonomi ya, ada The Javaske Bank, kemudian jadi Bank Indonesia. Cikal bakal Bank Indonesia itu dari sini pertamanya. Unik ya bangunannya. Bangunnya masih pakai arsitektur ala Eropa. Kalau yang ini udah yang modern. Untuk bidang sosial budaya, jadi kedatangan kolonial. Nah, coba lihat dulu gambarnya nih. Ini siapa nih? Sedang memetik apa ini? Kopi. Topik yang mana ini? Ya. Jadi kedatangan kolonial itu memperburuk sosial budaya kita loh langsung. Pertama ada segregasi. Segregasi itu ada pemisahan, ya kan? Belanda itu paling suka mengkotak-kotakan orang. Jadi kalau yang di sini ini perumahan orang Melayu, Jawa, Ambon, Maluku, Batak. Semuanya dia masukkan ke dalam satu lingkungan yang sama. Kok gitu ya Bu? Berarti nggak ada interaksi antara orang Batak ke Maluku, Ambon, Jawa, Melayu dan sebagainya. Jadi mereka mengkotak-kotakan orang berdasarkan suku. Ya, karena segregasi, adanya pembatasan ya. Nah, ini juga unik nih. Padahal agama kita udah gak Hindu-Buddha lagi, tapi ada kasta. Membuat kasta berdasarkan ras. Ya, ada 3 tuh. Pertama, ras di paling atas itu orang Eropa, baru ada Timur Asia. Baru kita di bawah bumi. Nah, mereka membagi kita ke dalam piramida seperti ini berdasarkan rasnya. Eropa kok paling atas Bu? Iyalah, mereka ras yang paling apa? Paling superior, paling cantik. Superior ya. Upacara adat di sana dihilangkan, penggunaan kata serapan. Ada yang manggil paman bibinya om tante nggak? Nah, berarti kalian pakai kata serapan dari Belanda. Manggil om, tante. Ada opa oma? Ada. Ya, itu contohnya. Belanda memperkenalkan surat kabar, kemudian penyebaran agama Katolik dan Protestan. Ya, jadi mereka yang membawa agama Katolik dan Kristen ke Indonesia. Ini tadi dia kata serapannya nih. Ada sapato, Bangkok, las, pistol, sandal, book, dan telepon. Semuanya dari bahasa asing. Dari Portugis kata serapan, Belanda, kemudian ada Inggris. Jadi ternyata sepatu kita nih kita serap dari bahasa Portugis. Ya sorry, buku. Bahasa Indonesia buku? Buku. Kalau bahasa Belandanya? Buku.
enggak, Bu. Bukan gue. Bukan gue ya. Nah, sama nih. Karena Belanda dan Inggris itu akar bahasanya juga sama. Ya, makanya bidang pendidikan beda ya. Sekolahnya ada sekolah khusus untuk dokter, sekolah khusus pegawai, sekolah guru, ada politik etis. Ini adalah pembuka jalannya pendidikan di Indonesia ya. Ada imigrasi, transmigrasi, kemudian ada edukasi dan irigasi. Ada kuis nih. Oke, kuis pertama, ada yang bisa jawab nggak? Dampak penjajahan kolonialisme Belanda dalam bidang politik. Jawabannya itu yang benar. Yuk kita bahas kenapa jawabannya A. Jadi penguasa kolonial itu berkuasa atas nama penguasa-penguasa pribumi. Dengan apa tadi? Mereka menggaji bupati. Untuk memecahkan masalah ini, kita akan membentuk kelompok. Jadi silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5. Nah, kelompok 1 bertugas untuk mendiskusikan di bidang politik, dampak penjajah bangsa dan Eropa. Kemudian kelompok 2 dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi. Kelompok 3 itu di bidang sosial budaya dan kelompok 4 di bidang pendidikan. Ini Ibu bagiin ya untuk kelompoknya LKPD ya. Bidang pendidikan. Ini untuk yang ekonomi, sosial budaya. Bahan ajarnya juga Ibu kasih ya. Ini ada bahan ajar yang udah disusun selain dari buku paket ya Pak Modul. Untuk petunjuk pengerjaan, coba lihat ke depan dulu ya. Kalau bisa duduknya jangan membelakangi. Bentuk barang. Ya, sebelum mulai pengerjaan LKPD, silakan lihat ke depan ya. Nah, jadi di LKPD itu ada nama kelompok ya. Silakan tulis nama kelompoknya di sini. Siapa saja anggotanya. Kemudian ini ada kompetensi dasar dan indikator kita. Petunjuk, silakan baca materi diskusi di LKPD-nya ada, kemudian bahan ajar juga ada. Terus kerjakan tugas secara berkelompok. Jangan lupa hasil diskusinya dicatat ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Sebelum mulai mengerjakan ada pertanyaan tentang LKPD. Sudah ya, Dwi? Catat hasil diskusi itu kayak mana? Nah, jadi di LKPD itu ada ini ya. Jadi di bagian yang ini silakan dicatat hasil diskusinya di sini ya. Karena masing-masing kalian pertanyaannya berbeda. Ada yang di bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, kemudian sosial budaya dan pendidikan. Ada lagi pertanyaan tentang LKPD? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilakukan diskusi kelompoknya ya. Ibu beri waktu selama 20 menit. Nanti hasil diskusinya jadi review ya. Yang udah kalian kerjakan nanti akan jadi review. Ini materinya di sini. Untuk sumber lain kalian bisa lihat dari Wakelet ya. Untuk sumber lain kalian bisa cek dari Wakelet ya, yang udah Ibu bagikan linknya ke dia. Jadi dari situ juga ada materi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa.
struktur. Waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Yang belum selesai diskusi, silakan dicatat, selesaikan hasil diskusinya ya. Struktur birokrasi. Kalau udah selesai, kita milih kelompok yang tampil ya berdasarkan will decide. Kelompok 3 sosial budaya. Ayo silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendiskusikan hasil kerja kami dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya. Maksudnya agama Kristen Katolik ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Pasti masuk dan berkembangnya ajaran Kristiani di Nusantara terjadi sering dengan dimulainya periode kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa, dikutip dari buku sejarah gereja di Indonesia tahun 1966 karya T.H. Müller. Ajaran Kristen mulai dimasuki wilayah Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Saat itu agama Islam sedang berkembang pesat seiring era Hindu-Buddha yang kian meredup. Bangsa Portugis yang membawa ajaran Kristen Katolik ke Nusantara. Mereka berlayar dengan tujuan mencari rempah-rempah. Orang-orang Portugis ini mengusung misi Dalam ASEAN Virus Infection Technology 1976. Dengan demikian, sebelum Islam menyebar di seluruh dunia, penyebaran ajaran Kristen Katolik juga dilakukan di banyak wilayah Maluku lainnya, juga kemudian ke kawasan timur, hingga akhirnya Portugis berhasil diusir dari Kepulauan Nusantara pada 1575. Dalam psikologi, manfaalitas kolonial digunakan untuk menjelaskan paling gampang sampai sekarang orang Indonesia kerap menganggap orang asing lebih superior. Apa-apa kalau asing diceritakan lebih bagus oleh Bung Karno di Bung Hatta. Mentalitas kolonial ini dilawan dengan tegas. Bahkan Pak Jokowi menggolongkan revolusi mental kultur outward. Demikian hasil diskusi kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 3 tadi sudah menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Iya, Widya, silakan. Saya Widya Sari dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah resapan bahasa itu termasuk dampak dari bidang sosial budaya? Udah, terima kasih, itu saja pesannya. Baik, pertanyaan dari Widya. Indonesia itu memiliki bahasa tersendiri. Terus kalau bangsa asing masuk ke Indonesia, bahasanya jadi tercampur, Bu. Oh, begitu.
Baik, terima kasih kelompok 3. Ada lagi yang memberikan tanggapan kelompoknya lain? Ingin bertanya, saya dari kelompok 2 dan nama saya Khairani. Saya ingin bertanya, di manakah pertama kali bangsa Portugis menyebarkan agama Kristen? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Khairani dari kelompok 1. Sebelum Islam menyebar di seluruh Indonesia, kekristenan hadir dengan menancapkan kukunya di daerah-daerah yang belum terlalu dimasuki Islam maupun Hindu dan Buddha, seperti Maluku, Timor, sebagian Sumatera, dan Sulawesi, hingga akhirnya Papua. Penyebaran ajaran Kristen Katolik juga dilakukan di banyak wilayah Maluku lainnya. Juga kemudian kawasan Timur, hingga akhirnya Portugis berhasil diusir dari Kepulauan Nusantara pada tahun 1575. Baik, itu jawaban dari kelompok 3. Ada tanggapan lagi dari Khairani? Sudah cukup. Widya sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih kelompok 3 atas penyajian atau presentasi kelompoknya yang sangat baik. Ibu apresiasi sekali. Silakan kembali ke kursi. LKPD-nya Ibu ambil ya. Terima kasih. Silakan duduk. Untuk kelompok berikutnya, kita tentukan pakai new design ya. Kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok 4. Dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan. Hasil diskusi, karena politik etis memiliki program edukasi yaitu suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia. Karena dalam pendidikan seseorang harus memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Tingkat sekolah pada masa Hindia Belanda, Hollands Irlandse School, Will Witgetbrand Lager Onderwijs, Algemene Middelbare School, Hogere Burger School. Tingkat sekolah pada masa sekarang, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan kuliah. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil dari kelompok 4? Ya, ada, silakan. Saya Adik Maya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa perbedaan sekolah zaman Belanda dengan sekarang? Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2. Perbedaan sekolah pada zaman Belanda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau zaman Belanda hanya terbatas laki-laki, kemudian golongan bangsawan dan keturunan kerajaan. Kalau sekarang semua bisa sekolah, tidak memandang status sosial dan gender. Orang-orang pribumi juga tidak semua bisa sekolah. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana tanggapannya, Ade? Sudah? Yang lain yang ingin menanggapi? Terima kasih kepada kelompok 4 sudah menyajikan hasil presentasinya dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Untuk bahan refleksi, Ibu mau kalian menyimpulkan sendiri apa aja hasil pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Dampak yang pertama itu di bidang politik. Penerapan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kekuasaan tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Dan dampak lainnya, Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Ya, itu saja dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Oke, terima kasih Widya atas refleksinya. Yang lain?
Alisa silakan. Kalau di bidang pendidikan, kalau di zaman Hindia Belanda hanya orang-orang bangsawan saja yang dapat bersekolah. Kalau sekarang tidak ada perbedaan, semua bisa sekolah. Oke, terima kasih atas refleksi dari dua kelompok yang sudah menyajikan hasil presentasinya. Pertama ada penggunaan bahasa, ya. Jadi untuk penggunaan bahasa itu benar ya. Ada beberapa kata serapan yang selama ini kita tidak tahu ternyata adalah kata yang kita ambil dari bahasa asing, ya. Misalnya ada sepatu. Ya, ada kemiripan dengan bahasa Portugis yaitu sapato. Kemudian ada bangku, kemudian ada kelas dari Belanda, kemudian pistol juga dari Belanda. Ada sandal bahasa Belanda, buku dari bahasa Inggris, book. Kemudian telepon dari Inggris juga telepon, ya. Walaupun bahasa kita lingua francanya bahasa Melayu, tapi ada juga beberapa kata serapan. Berikutnya saya akan memberikan evaluasi dalam bentuk Mana ini? Selain Pak Guru untuk tindak lanjut, ada Ibu memberikan kalian tugas atau PR ya. Pertama, dalam konteks sosial, pemerintah Belanda telah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, berarti membeda-bedakan. Coba jelaskan dan bagaimana pendapatmu tentang kebijakan itu. Kedua, dua aja PR-nya. Apakah benar Raden Ajeng Kartini memiliki andil dalam mendorong berkembangnya sekolah di Indonesia pada masa penjajahan Belanda? Coba berikan penjelasan. Jadi untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang apa materi berikutnya? Sumpah Pemuda. Ya, kita akan bahas mengenai latar belakang Sumpah Pemuda, kemudian apa saja cita-cita persatuan, dan terakhir penguatan jati diri keindonesiaan. Itu untuk materi minggu depan. Minggu selanjutnya tolong dibaca dulu ya. Terima kasih karena telah memberikan yang terbaik. Jadi memberikan apresiasi kepada setiap kelompok, baik yang presentasi maupun tidak. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama Ibu menyampaikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.